Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama aku Julia Revalianti dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902450057. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang pengambilan sampel mata pelajaran statistik bisnis. Daftar isi yang bakal kita bahas adalah yang pertama, sampel kecil dan ciri-ciri distribusi tes student. Yang kedua, menguji rata-rata hitung populasi. Yang ketiga, menguji selisih rata-rata hitung populasi. Yang keempat, prosedur analisis varian. Penjelasan pengambilan sampel. Pengambilan sampel adalah proses memilih sebagian anggota dari populasi untuk diteliti, agar dapat menarik kesimpulan tentang keseluruhan populasi. Sampel kecil dan distribusi tes student. Jika ukuran sampel kurang dari 30, dari simpanan baku populasi tidak diketahui, maka digunakan distribusi tes student. Distribusi T mirip dengan distribusi normal, tetapi memiliki ekor yang lebih tebal. Ini berguna untuk mengatasi ketidakpastian karena ukuran sampel kecil. Rumusnya, T sama dengan rata-rata sampel dikurang rata-rata populasi. S per akar kuadrat N. X rata-rata sampel dan rata-rata populasi. S-nya simpangan baku sampel. N sama dengan ukuran sampel. Contoh soalnya, sebuah sampel acak dari 10 mahasiswa menunjukkan rata-rata nilai ujian 75. Dengan simpangan baku 8, uji apakah rata-rata nilai populasi sama dengan 80, dengan A sama dengan 0,05. T sama dengan 75 dikurang 80 per 8 atau akar kuadrat 10 sama dengan minus 5 per 2,53 sama dengan minus 1,98. Nilai kritis T 0,05,9 sama dengan plus 2,062 karena minus 198 lebih kecil dari minus 2,262, maka tidak cukup bukti untuk menolak HO. Artinya, rata-rata bisa jadi menang 80. Mengukur apakah rata-rata sampel berbeda signifikan dari rata-rata populasi ketika data sedikit dan tidak tahu simpangan baku populasi. Uji rata-rata populasi. Uji rata-rata populasi digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata dari sebuah sampel memiliki rata-rata populasi yang sebenarnya, tergantung apakah simpangan baku populasi diketahui atau tidak. Jika simpangan baku diketahui, digunakan z-test. Jika simpangan baku tidak diketahui, gunakan t-test. Rumusnya, Z sama dengan rata-rata sampel dikurang rata-rata populasi per simpangan baku garis miring akar kuadrat N. Diketahui jika simpangan baku populasi diketahui. Contoh soal, populasi memiliki rata-rata 100 dan simpangan baku 15. Sampel 36 orang memiliki rata-rata 104. Uji apakah ada perbedaan signifikan. Z sama dengan 104 dikurang 100 per 15 garis miring akar kuadrat 36 sama dengan 4 per 2,5 sama dengan 1,6. Nilai kritis Z untuk A sama dengan 0,05. Dua sisi adalah plus 1,96 karena 1,6 lebih kecil dari 1,96. Maka tidak cukup bukti untuk menolak HO. Tujuannya menilai apakah nilai rata-rata dari suatu sampel secara statistik berbeda dari nilai populasi.
Uji selisih rata-rata populasi. Uji rata-rata populasi digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata dari sebuah sampel memiliki rata-rata populasi yang sebenarnya tergantung apakah simpangan baku populasi diketahui atau tidak. Rumusnya, T sama dengan X1 dikurang X2 per akar kuadrat S1 akar 2 per N1 ditambah S akar 2 per N2. X1 di koma X2 rata-rata masing-masing sampel. S1, S2 simpangan baku masing-masing sampel. N1 dan N2 jumlah data pada masing-masing sampel. Contoh soalnya, rata-rata nilai kelas A buka kurung N sama dengan 10 tutup kurung dibagi 85 S sama dengan 5. Rata-rata nilai kelas B buka kurung N sama dengan 12 tutup kurung bagi 80, S sama dengan 6. Uji apakah perbedaan nilai signifikan buka kurung A sama dengan 0,5 tutup kurung. T sama dengan 85 dikurang 80 per akar kuadrat 5 pangkat 2 per 10 ditambah 6 akar kuadrat 2 per 12 sama dengan 5 akar kuadrat 2,5 ditambah 3 sama dengan 5 per akar kuadrat 5,5 sama dengan 5 per 2,35 sama dengan 2,13. Nilai kritis T untuk DF mendekati 20 adalah plus 2,086 karena 2,13 kurang dari 2,086 maka ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata. Tujuan menguji apakah perbedaan antara dua kelompok, misalnya metode belajar A versus B, bersifat kebetulan atau signifikan. Prosedur analisis varian atau ANOVA. Jika ingin membandingkan lebih dari dua rata-rata, misalnya 3 metode pembelajaran, maka digunakan ANOVA. ANOVA menghitung dan membandingkan ragam antara kelompok dan di dalam kelompok. Rumusnya, F hitung. F sama dengan ragam antar kelompok atau MSA per ragam dalam kelompok MSE. Contoh soalnya, 3 kelas diberikan metode belajar berbeda. Nilai rata-rata kelas A sama dengan 80,82,84. Kelas B 75,78,74. Kelas C 90, 92, dan 88. Uji apakah metode belajar menghasilkan perbedaan nilai signifikan. Langkah perhitungan panjang, tetapi hasil F hitung jika dibandingkan dengan F table. Jika F hitung kurang dari F table, maka ada perbedaan nyata antar kelompok. Misalnya, F hitung sama dengan 0,2, sedangkan F table DF1 sama dengan 2, DF2 sama dengan 6. Hasilnya 5,14. Karena 6,2 kurang dari 5,14, maka ada perbedaan signifikan antar metode pembelajaran. Kesimpulannya, sampel kecil kurang dari 30, pakai distribusi T-student. Uji rata-rata populasi, bandingkan rata-rata sampel dengan populasi. Pakai Z jika O diketahui, T jika tidak. Uji selisih dua rata-rata untuk bandingkan dua kelompok. ANOVA untuk membandingkan lebih dari dua kelompok. Pakai uji F. Keputusan uji, bandingkan nilai hitung dengan nilai kritis dari tabel statistik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.